Pulang aja yuk. Katanya di Rumania kan ada Dracula. Bohong itu nggak ada. Katanya di Transilvania di kota ini. Bohong, ya ampun. Ada bawang putih lupa dibawa. Katanya kan Dracula takut kan sama bawang putih kan ya. Coba aja dibawa, bisa tenang. Lu kan wibu, bawa bawang. Dracula juga nggak bakal mau nih saudara lu. Lagian ya, Dracula itu cuma tokoh fiksi dari novel tahun 1897 karya Bram Stoker, penulis asal Irlandia. Yang kocaknya, Bram Stoker ini nggak pernah ke Rumania. Dia cuma menggunakan peta dan buku sejarah sebagai referensi tulisannya. Dracula pengisap darah, tinggal di kastil, takut sama bawang putih, salib sama air suci, nggak lebih dari karangan cerita doang. Tapi kok orang-orang banyak yang beneran percaya ya jadinya Rumania itu tempat Dracula katanya. Karena ceritanya udah lama banget terkenal. Jadi orang-orang percaya kayak lu nih. Alah, ternyata cerita doang. Capek-capek gue jalan sini sampai luka tuh berdarah. Hei, Dracula! Tapi Dracula kan toko fiksi dong. Itu kenapa gigi lu? Tongos gitu, susah mingkem tau. Makanya besok-besok pakai behel, biar enak mingkem. Iya, besok dipasang. Sedih banget tahu. Kok nggak mau ya Pak Prabowo balas kayak atau apa gitu. Kok nomor 1 jahat banget gituin Pak Prabowo. Kalau boleh saya komentar, saya sedikit kecewa dengan kualitas terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon lain, terutama mengenai data-data yang salah. Pak Anies kok kayak gitu sih semalam? Jahat banget, nyerang personal kayak gitu. Ya, namanya juga debat. Ya emang kayak gitu. Ingat, orang cerdas tuh ya pilih Anies. Setuju. Dulu saya tuh pendukung Prabowo, tapi setelah debat semalam, saya sekarang dukung Anies. Untuk jadi Pak RT. Public speaking bagus, adu gagasan udah, kasih review 11/100 udah. Tapi kok elektabilitas saya 100.000 di tempat terpencil kayak Mali gini pasti dapat banyak nih, kaya raya gua. Kenyang banget. Pak, udah makannya. Pakai ayam, telur, ikan, daging semuanya pokoknya. Banyak juga ya. Iya nih, lapar. Nih, ambil aja kembaliannya nih. Apa nih? Duit gede tuh. Duit. Jangan sok kaya, Pak. Hargain tuh duit. Dikasih duit malah ngakak. Di kota Timbuktu, Mali, Afrika Barat ini, duit kayak gini tuh nggak laku. Kita jual beli di sini pakai garam, namanya amole. Nggak berlaku, pakai garam. Maksudnya apa tuh? Garam jadi komoditas paling penting di sini. Lebih berharga dari emas. Karena itu kamu bisa beli apa saja dengan balok garam ini. Orang-orang di sini juga banyak menabung dengan garam, bukan uang. Wah, kalau garam mah gampang. Bentar ya. Nih, bayar nih. Nggak bisa pakai garam dapur dong. Garam yang bisa jadi alat tukar di sini. Cuma garam dari tambang Taudeni di tengah gurun Sahara Mali. Itu. Aduh, jauh amat. Jadi gimana? Kamu bisa bayar nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa bayar, bosa! 578. Siap, bos. 599. Waduh. Pakai garam Indomie bisa nggak? Dengan $1 di Korea, kamu dapat 2 ongkos. Lumayan buat ganjal perut supaya tidak lapar. 2 tusuk doang. Mana kenyang nih, makan bakso nih biar kenyang. 15.000 udah kenyang tuh. Kalau mau lebih aman lagi, beliin garam 15.000, bisa makan berbulan-bulan. Wah, mana ada kenyang jajan cuma 15.000 loh. Di Cina 15.000 cuma dapat 3 tomat loh. Ya, cek mending ke Indonesia aja. Di sini masih ada mie ayam 5.000, ST 3.000. Udah sini udah kenyang. Di Singapura, you only can buy one ice cream with $1 lah. Mana bisa hidup dengan 15.000 rupiah? Emang Indonesia sih yang paling murah. Masa sih di negara Kimiko dengan 15.000 kamu udah bisa dapat rumah loh. Di Jepang sekarang ada jutaan rumah kosong yang ditinggal pemiliknya ke panti jompo atau yang sudah meninggal yang disebut apia. Jadi kamu udah pasti punya rumah walaupun duit kamu cuma 15.000 doang. Wah, murah amat. Kimiko, nih beli 10 nih Kimiko. Tahu nggak? Aku tuh sayang banget sama kamu. Ngapain cium-cium bantal guling? Katanya mau mabar, malah sibuk ciumin bantal guling. Bantal guling? Ini istri gua, istri Belanda gua, istri Belanda. Tahu nggak? Kok istri Belanda sih? Abad ke-18 dan 19. Ini tuh disebut Dutch wife, istri Belanda. Soalnya orang-orang Belanda yang waktu itu ke Indonesia
itu tuh kesepian, ditinggal istrinya, ditinggal pasangannya. Makanya biar tidur nyaman, cium-cium ini, peluk-peluk ini biar gak kesepian lagi gitu. Sampai sekarang orang-orang Indonesia pakai ini biar tidurnya nggak kesepian, bantal guling. That's why makanya gua jadiin istri aja. Halu banget, mending haluin Shirin, karakter baru dari game Honkai Star Rail. Itu loh, game RPG multiplatform dari Hoyoverse, pembuat Genshin Impact. Sekarang ada karakter baru Shirin, replika Elysia, simbol cinta dan harapan. Seru banget tipe Ice dengan Pet Remembrance, berperan sebagai super universal bagi para keturunan Chrysos. Gua seru banget main gamenya. Wah, seru banget. Mending gua ngehaluin Shiren aja ya. Ya iyalah, tinggal download game Honkai Star Rail, klik link di bio dan cobain karakter baru Shiren. Oke, download dulu. Bye-bye istri Belandaku. Jutaan orang dari seluruh dunia datang ke Museum Louvre Prancis hanya untuk melihat lukisan paling terkenal di dunia, yaitu Mona Lisa. Bukan Lisa yang itu. Lagian terkenal doang gak cukup. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, sungkem dulu nih sama Indonesia. Lukisan pertama kali di dunia ya adanya di Indonesia. Dari Goa Leang, Tedonge, Sulawesi Selatan. Gambarnya lukisan babi kutil Sulawesi. Usianya udah 45.500 tahun. Lebih tua dari lukisan di goa-goa Eropa, apalagi Mona Lisa. Lisa aja kagak ada terkenal. Walau, di Cina juga ada loh. Tercatat dalam sejarah 2800 tahun yang lalu di Cina sudah ada layang-layang loh. Apalagi nih ceket. Sungkem dulu nih sama Indonesia. Ditemuin lukisan layang-layang di Gua Patani, Sulawesi Tenggara. Usianya 9.000 tahun yang lalu. Jadi pertama kali layangan adanya di Indonesia. 2.800 harga gorengan tuh. Tapi kan manusia purba paling tua itu Sahelanthropus thaidensis. Itu di Chad, Afrika Tengah. 7 juta tahun yang lalu usianya. Ditemukan tahun 2001. Ayo Indonesia, mana punya? Punten Mamang. Ya emang sih, tapi manusia purba pertama kali ditemukan secara ilmiah itu adanya di mana? Di Indonesia tahun 1891. Apa 2001? Tepatnya di Trinil, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus sama ilmuwan Belanda Eugene Du Bois. Tapi gua nggak percaya sih sama manusia purba. Jangan-jangan itu manusia kena azab. Mulai deh orang Indonesia kebanyakan nonton sinetron azab ya gini. Kayaknya azab deh. You're Indonesian, right? Iya. Are you Muslim? Of course lah Bang John, gimana sih? I have one question for you. What? Are you Ya? terrorist? Ya bener aja pertanyaan lu. Mentang-mentang gua muslim langsung ngecap teroris gitu. No. I cuma memastikan bahwa di sini aman. Yang paling aman itu kalau ada muslim di sekitar lu. Kita ini baik-baik. Tapi di TV, di sosmed, semua bilang kalian itu teroris. Islamophobia ya gini nih. Makanya jangan kebanyakan nonton TV, jangan kebanyakan main HP nih. Bener nih kata emak gua. Begaul tuh keluar, ngobrol sama orang-orang biar wawasan lu kebuka. Teroris sembarangan. Okay, sorry man. Chill. I sekarang lagi sedih banget. Mungkin you sebagai muslim bisa membantu I. Kenapa emangnya? Rumah I terbakar. Los Angeles semuanya terbakar. Hampir 7.000 hektar tanah di sana itu terbakar semua. Itu karena udara yang kering. Terus angin yang sangat kencang. Ada api sedikit. Semuanya terbakar. Alah, nyalain angin, nyalain api. Kenapa tuh?